Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nastani Indonesia, Nastani Nusantara, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan like apabila suka dengan konten-konten yang saya berikan, dan juga subscribe apabila nanti teman-teman semuanya pengen mengikuti terus, pengen belajar terus terkait dengan dunia pertanian maupun dunia peternakan. Dan juga komen apabila nanti teman-teman semua ada pertanyaan, ada keluhan, ada masalah yang dihadapi. Ayo kita diskusikan, ayo kita buat petani hebat Indonesia menjadi petani hebat. Oke, ada pertanyaan bahwa gini, kenapa jagung pada masa usia tanam sekitar 2 bulan, hampir 2 bulan, terjadi perbedaan tumbuh. Ada beberapa yang sudah berkembang tumbuh dengan beberapa daun, bagian daun. Terus selanjutnya ada juga yang kerdil, artinya yang kayaknya tidak terlalu cepat bertumbuh. Nah, saya akan urai ini satu persatu. Jadi sebelum kita jelaskan ataupun kita beri contoh, saya akan beri saya uraikan. Pertama, yang namanya tumbuhan itu membutuhkan banyak hal. Pertama itu ada unsur hara yang terpenuhi. Terus yang kedua, adanya tanah yang memadai, tanah yang sehat, tidak terlalu asam ataupun basah. Terus adanya sirkulasi udara yang cukup, artinya tidak menjadi udara itu sampai di akar tumbuhan, sehingga oksigen itu sampai di tanah, ada kandungan oksigen di tanah. Terus selanjutnya ada sinar matahari yang cukup, tidak terlalu panas ataupun yang benar cukup, tidak teduh dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah terpenuhi beberapa hal, misal pupuk ya juga sudah, terus unsur haranya juga tercukupi, sirkulasi udaranya sudah tercukupi, artinya ada jajar legowo diterapkan. Nah, kenapa kok bisa tetap udil? Mungkin bisa saja itu karena kurangnya pencahayaan, kurangnya sinar matahari, sehingga apa? Sehingga tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, tidak bisa berkembang, tidak seperti tumbuhan yang kena panas. Karena pada dasarnya jagung itu tumbuhan yang tidak terlalu suka dengan air, tapi cukup untuk airnya. Juga membutuhkan panas yang cukup, artinya juga terkena sinar matahari secara penuh. Kenapa? Biar bisa berfotosintesis. Karena jagung itu umurnya pendek, sekitar 6 bulan, sehingga dalam pertumbuhannya dia harus mendapatkan sinar matahari yang penuh, air yang cukup, unsur hara yang penuh, sehingga jagung itu bisa berfotosintesis dengan baik. Nah, coba tengok ini. Saya akan menunjukkan satu contoh di mana cahaya matahari itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon, pertumbuhan jagung secara maksimal. Nanti silahkan diamati. Saya akan menunjukkan bahwa unsur-unsur yang saya sebutkan tadi sangat berpengaruh. Oke, saya akan menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang saya sebutkan tadi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung. Ini adalah ladang dari sebelah dari ladang saya. Ini sengaja saya berikan contoh agar nanti bisa memahami kenapa sinar matahari sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan jagung. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan kamera ataupun nanti kiri dari videonya, ini titik tumbuhnya sangat lamban sekali, bahkan sama seperti usia 2 minggu 2 mingguan. Sedangkan yang ada di panasan di sana itu terjadi pertumbuhan yang cepat, baik. Padahal semuanya sudah sama-sama mendapatkan pupuk, semua sudah dapat pengairan, dan juga semuanya juga tidak ada hama apapun, ulat juga tidak ada. Kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah karena tumbuhan, karena ada pohon di sampingnya.
ada bambu, ada pohon-pohon yang tinggi. Walaupun itu sudah dipangkas, tapi memang karena masih ada rimbunan, sehingga itu menghalangi pohon ataupun jagung ini berfotosintesis. Karena semakin siang ini juga akan membutuhkan juga matahari untuk berfotosintesis. Jadi jawabannya adalah semua unsur yang saya sebutkan tadi sangat bermanfaat, terutama adalah sinar matahari. Jadi jangan lupa kalau mau menyiapkan lahan, kalau ada yang menghalangi segera dipangkas. Terima kasih, selamat mencoba.